Welcome to Carvagaza, and let's talk about cars. Di tahun 2022 ini, Wuling Motors kembali meluncurkan mobil dengan teknologi elektrifikasi untuk pasar Indonesia. Setelah di bulan Agustus 2022 lalu meluncurkan Wuling REV yang merupakan mobil full elektrik dengan harga paling terjangkau dan juga diproduksi langsung di Indonesia, sekarang di bulan November, Wuling meluncurkan mobil dengan teknologi hybrid yaitu Wuling Almas Hybrid. Ini adalah varian baru dari Wuling Almas, model SUV satu-satunya yang dipasaran oleh Wuling di Indonesia dan sekarang punya teknologi yang lebih canggih dan ramah lingkungan. Apa aja yang menarik dari mobil ini, Wuling Almas Hybrid? Kita akan bahas di video ini. Wuling Almas Hybrid ini kembali menjadi solusi dari Wuling Motors untuk menawarkan kendaraan dengan teknologi elektrifikasi tapi tetap dengan harga yang terjangkau untuk konsumen di Indonesia. Jadi ini adalah Almas dengan teknologi dua sumber tenaga yaitu mesin pembakaran dan motor listrik yang didukung juga dengan baterai listriknya. Berbeda dari versi Almas biasa yang sekarang tertingginya itu selain Wuling Almas Hybrid adalah Almas RS dengan segala teknologi barunya. Untuk Almas Hybrid ini punya mesin yang berbeda. Tapi sebelum kita bahas mesin dan powertrainnya, kita bahas dulu perbedaan tampilan dari Wuling Almas Hybrid dibandingkan Wuling versi varian sebelumnya yang udah pernah ada duluan. Pertama, yang paling mencolok adalah adanya aksen warna biru di eksterior dari Wuling Almas Hybrid yang menjadi ciri khas atau tanda bahwa mobil ini punya teknologi elektrifikasi yang lebih ramah lingkungan. Bisa kita lihat ada di bagian bawah grillnya aksen warna biru. Begitu juga untuk logo RS yang ada di tengah-tengah grillnya, ini juga diganti dengan warna biru agar senada dengan tema yang ditawarkan oleh Wuling pada mobil ini. Selain itu, aksen warna biru juga Wuling tampilkan di bezel dari proyektor LED-nya yang cenderung lebih futuristik juga tapi juga punya kesan ramah lingkungan untuk mobil ini. Kemudian tampilan body kitnya juga masih dipertahankan seperti di Wuling Almas RS sebelumnya. Di Wuling Almas Hybrid ini masih dengan tampilan leaf spoiler yang agresif dan juga sporty dengan ada permukaan dengan tekstur ala carbon fiber. Sekarang kita lihat ke bagian kap mesinnya. Apa yang berbeda dari Wuling Almas Hybrid dibandingkan Wuling Almas versi standar atau yang udah pernah beredar sebelumnya. Kita buka dan ya kita langsung lihat bahwa ada layout dan tata ruang mesin yang berbeda untuk Almas Hybrid ini dibandingkan Almas yang sebelumnya. Pertama, mesinnya berbeda. Bukan lagi mengandalkan mesin 4 silinder 1500 cc turbo, tapi Wuling menggantinya dengan mesin 2000 cc lebih besar tapi naturally aspirated dengan sistem kerja Atkinson cycle. Kemudian di sini juga ada beberapa tambahan komponen elektrifikasi yang ditandai dengan satu unit yang disertai beberapa rangkaian kabel berwarna orange untuk menandakan bahwa ini adalah unit yang bekerja dengan tegangan tinggi. Untuk performanya, Wuling Almas Hybrid ini punya mesin 2000 cc yang menghasilkan tenaga 123 horsepower dengan torsi 168 Nm. Menariknya, untuk sistem hybrid atau elektrifikasi pada Wuling Almas Hybrid ini punya performa yang lebih tinggi dibandingkan mesin pembakarannya, yaitu motor listriknya bisa menghasilkan tenaga sampai 174 horsepower, sementara torsinya bisa dibilang 2 kali lipat dibandingkan torsi yang dihasilkan oleh mesin 2000 cc-nya, yaitu sampai 320 Nm. Semua output dari mesin dan motor listriknya itu disalurkan hanya ke roda depan. Satu lagi yang menarik dari Almas Hybrid ini, Wuling meninggalkan transmisi CVT konvensional seperti di Almas standar yang udah beredar sejak tahun 2019, diganti dengan sistem transmisi baru yang lebih mendukung performa dari kinerja sistem hybrid yang dinamakan dengan DHT atau Dedicated Hybrid Transmission. Jadi, delivery output dari mesin dan motor listriknya akan lebih optimal untuk menghasilkan performa dan efisiensi yang lebih baik untuk Wuling Almas. Masih soal eksterior dari Wuling Almas Hybrid. Perbedaan lain dari eksteriornya adalah desain velg yang sekarang berdiameter 18 inci. Jadi dengan bertambahnya diameter velg menjadi lebih besar, menurut kami tampilannya menjadi lebih ideal, lebih proporsional dan sedap dilihat dari luar. Kemudian untuk eksterior tetap dengan menawarkan option warna two-tone dengan warna hitam ada di bagian atap. Nah, sementara kalau kita lihat bagian belakangnya, perbedaan tampilan dari Almas Hybrid dibandingkan Almas yang biasa juga nggak banyak. Pertama, adanya aksen-aksen warna biru, terutama yang paling mencolok adalah di emblem Hybrid di sebelah kiri dengan kombinasi warna chrome.
Kemudian kalau kita lihat ke bagian bawahnya, di sini juga ada aksen seperti knalpot palsu yang di bagian dalam frame chrome-nya itu ada aksen warna biru. Tapi uniknya Wuling masih memperlihatkan knalpot aslinya dengan jelas di sebelah kiri. Begitu juga dengan tabung besar dari knalpotnya yang benar-benar kelihatan. Jadi sepertinya membuat elemen atau aksen palsu dari dua knalpot di kanan kiri ini percuma. Kita lihat ke bagian bagasinya, ini adalah salah satu hal yang unik dari Almaz Hybrid dibandingkan SUV hybrid yang pernah beredar di Indonesia selama ini. Wuling berhasil mempertahankan konfigurasi 3 baris untuk joknya. Jadi mobil ini tetap menjadi SUV 7-seater yang punya kapasitas penumpang lebih banyak dan lebih praktis juga. Tapi kalau nggak perlu dipakai juga bisa kita lipat jok bagian belakangnya. Padahal Wuling meletakkan baterai dari Almaz Hybrid ini ada di bawah jok baris kedua dan ketiga. Biasanya dengan konfigurasi seperti itu, mobil-mobil SUV seperti ini yang punya konfigurasi 3 baris mengorbankan kursi baris ketiganya untuk ditiadakan. Seperti kita ingat pernah ada Nissan X-Trail Hybrid yang sejatinya salah satu SUV dengan konfigurasi 7-seater, punya 3 baris, tapi begitu muncul versi hybridnya, kursi baris ketiganya itu dihilangkan untuk peletakan baterai. Jadi ini adalah salah satu solusi yang menarik dari Wuling untuk bisa mempertahankan konfigurasi 3 baris kursinya. Jadi Wuling Almaz ini tetap bisa praktikal dan bisa mengajak keluarga tetap nyaman tanpa harus berpisah mobil saat mau berpergian bersama. Nah, dengan adanya tambahan sistem elektrifikasi dari Wuling Almaz Hybrid ini, mulai dari motor listrik, kemudian transmisi yang baru, juga rangkaian baterai yang tertanam di bagian bawah mobil ini, berat keseluruhan dari Wuling Almaz Hybrid ini lebih berat 90 kg dibandingkan Almaz yang biasanya. Wuling juga melakukan penyesuaian dengan mengubah sistem suspensi khususnya di roda belakang. Jadi walaupun bobotnya bertambah, dengan sistem suspensi yang baru ini Wuling bisa mempertahankan karakter dinamis dari pengendalian Almaz yang sudah terkenal dari versi sebelumnya. Nah, itu tadi dari bagian teknis dan eksterior yang berbeda dari Almaz Hybrid. Sekarang kita lihat ke bagian dalamnya. Nah, untuk interior dari Wuling Almaz Hybrid yang berbeda adalah langsung bisa kita lihat kalau mobil ini punya nuansa tampilan interior yang lebih cerah. Ini berkat penggunaan material lapisan kulit atau beberapa panel soft touch di dashboard, di pintu, dan di seluruh joknya dengan warna beige atau warna gading. Kebetulan di sini lagi panas, jadi kita langsung nyalain aja mesinnya. Nggak ada suara mesin karena saat saya starter mobil ini, kondisi baterainya masih cukup energi listriknya untuk mengaktifkan seluruh sistem yang ada di mobil ini. Sistem infotainmentnya masih sama dengan layar yang besar seperti iPad di tengah. Kemudian yang berubah sekarang, panel instrumennya udah full digital. Jadi lebih interaktif, menarik juga tampilannya untuk memberikan segala informasi yang bisa kita akses dari panel instrumen. Selain dari tampilan lapisan jok dan kemudian ada trim di dashboard dan di pintu, Wuling juga melakukan perubahan pada desain tuas transmisinya. Jadi bukan lagi seperti joystick yang selalu digeser posisinya, tapi sekarang untuk mengoperasikannya, kalau kita mau pindah posisinya, dia akan selalu kembali ke posisi semulanya. Jadi dia nggak yang bergeser sesuai posisi gearnya seperti parking, reverse, neutral, atau drive. Dia akan kembali ke posisi semula setelah kita gerakan. Ada tambahan mode sport di tuas transmisinya ini untuk mengerahkan performa paling optimal kombinasi dari mesin pembakaran dan sistem elektriknya. Semuanya tetap sama, ini ada electric parking brake, auto hold, kemudian tombol buka tutup kunci tetap di sini, ini ada sensor parkir dan tombol untuk aktifin AC di belakang. Armrestnya tetap ergonomis di sini, posisi setirnya masih sama dengan lapisan yang sama seperti Almaz sebelumnya, dan juga rangkaian fitur canggih dari Wuling yaitu WISE dan WIN yang tetap ada tersedia di Wuling Almaz Hybrid. Contohnya untuk kita buka tutup sunroof. Halo Wuling. Halo. Buka sunroof. Oke, membuka sunroof. Nah, ini salah satu fungsi atau pengoperasian fitur yang bisa kita operasikan melalui voice command di WIN. Kursi bagian kedua dan baris ketiga hampir bisa dibilang nggak ada perbedaannya kecuali permainan atau pemilihan warna material lapisan kulit pada joknya. Satu lagi, mengikuti aksen pada eksteriornya dengan aksen warna biru-biru,
Di interiornya juga Wuling memberikan aksen yang sama, seperti di bagian insert tuas transmisinya dan bezel dari tombol engine start-stop. Jadi itu dia perbedaan antara Wuling Almaz Hybrid dibandingkan Wuling Almaz versi biasa atau yang tertinggi yaitu Wuling Almaz RS non-hybrid yang udah beredar sebelumnya sebelum mobil ini meluncur di Indonesia. Nah, jadi itu dia, kita udah lihat Wuling Almaz Hybrid dengan trim RS. Apa aja yang beda, baik dari sisi tampilan eksterior, interior, sampai teknis yang menjadi sistem hybrid dari Wuling Almaz Hybrid ini. Tapi di kesempatan kali ini kita bukan cuma mau bahas soal first impression. Kita dapat kesempatan langsung untuk coba mobil ini di sirkuit, tepatnya di Jakarta International Electric Circuit yang dulu pernah dipakai untuk menjadi balapan Formula E. Tapi bukan ini yang unit yang akan kita coba. Kita akan pakai unit yang akan disediakan oleh panitia di sebelah sana. Jadi kita akan ke sana. Nah, sekarang kita mau coba langsung Wuling Almaz Hybrid. Kebetulan ini dikasih trek kosong di sirkuit Formula E Jakarta di Ancol. Jadi kita akan lebih fokus di pengujian performanya, terutama dari sistem hybridnya, akan seasik apa akselerasinya. Kemudian karena mobil ini juga tadi saya bilang mengalami perubahan atau pengaturan ulang dari setup suspensinya, jadi kita bakal coba juga seberapa signifikan efek dari perubahan sistem suspensi, terutama di bagian belakang, karena mobil ini menjadi lebih berat sekitar 90 kg karena adanya sistem hybrid yang datang di mobil ini. Nah, begitu baru mulai jalan, sistem drivetrain dari Wuling Almaz Hybrid ini di awal dia jalan itu yang aktif adalah motor listriknya, karena emang peran dari motor listriknya akan lebih banyak aktif di kecepatan rendah, dan kalau kita agak kenceng atau lebih dalam nginjek gasnya, dia akan baru aktifin kombinasi antara mesin 2000 cc nya dengan motor listrik. Jadi walaupun dalam kondisi kecepatan rendah dia akan lebih sering pakai tenaga listrik, kalau kondisi baterainya itu udah mulai kosong, dia akan secara otomatis ngaktifin mesinnya juga untuk melakukan regenerasi energi kinerja mesin untuk menambah lagi energi listriknya ke baterai. Nah, ini saya sekarang di kecepatan 50 km per jam, dia langsung aktif dua-duanya antara mesin pembakaran sama motor listrik. Ya, untuk handling, perubahan suspensinya lumayan kerasa karena dia bisa nahan body roll nggak terlalu parah. Apalagi mengingat Almaz Hybrid ini mobilnya emang tinggi, SUV, yang biasanya kalau untuk manuver lumayan kenceng, tikungan dia akan cenderung rimbung. Tapi berkat suspensi barunya dia kerasa lebih stabil, lebih enak untuk diajak manuver belok lumayan kenceng. Dan sekarang ada obstacle zigzag, kita coba. Setirnya responsif, tapi tetap enteng. Dan kalau kita akselerasi lagi, dia langsung dapat torsinya. Sekarang belok patah, langsung akselerasi lagi. Kombinasi motor listrik sama mesin bakarnya enak. Apalagi dengan transmisi barunya, dia ngasih delivery output yang instan, tetap halus tapi nggak nggak terlalu linear kayak kalau kita pakai transmisi CVT yang sebelumnya ada di Almaz RS non hybrid. Nah, sekarang kita di main straight. Di sini kita diajak untuk nyobain akselerasi 0 sampai 100 km per jamnya. Klaimnya Wuling, akselerasi 0 sampai 100 km per jamnya itu di kisaran 10 detik. Sekarang kita coba, tapi nggak ada alat ukur, nggak ada stopwatch, jadi ya kita rasain aja akselerasinya. Pakai mode sport. Oke, akselerasinya halus, tapi juga cepat. Sekarang udah 100 km per jam. Ya, akselerasinya enak, kenceng, lebih halus dibandingin Almaz yang 1500 cc turbo. Dan harus diakui memang adanya motor listrik dan sistem hybrid di Almaz ini ngebantu untuk
selain performanya jadi lebih kuat untuk berakselerasi, tapi juga efek lainnya adalah membuat konsumsi bahan bakarnya jadi lebih hemat dan tentunya lebih ramah lingkungan juga. Dan satu hal lagi, karena ini mesin barunya naturally aspirated alias nggak pakai turbo seperti yang 1500, outputnya benar-benar kerasa linear, kerasa halus. Apalagi kombinasi pakai motor listrik, akselerasinya kerasa lebih padat torsinya. Dan secara data memang angka power dan torsi dari Almaz Hybrid ini lebih besar dihasilkan motor listriknya. Jadi nggak heran kalau peran dari motor listriknya itu lebih besar untuk mulai akselerasi dari 0 sampai 100 km per jam. Nah, jadi itu dia semuanya, kita udah first impression. Sekalian dapat kesempatan untuk first drive langsung Wuling Almaz Hybrid yang baru aja meluncur di Indonesia. Ini mobil hybrid pertama dari Wuling Motors untuk pasar Indonesia dan menambah pilihan mobil dengan teknologi hybrid untuk pasar Indonesia juga. Untuk Anda yang tertarik, harganya Rp470 juta on the road untuk wilayah Jakarta. Jadi itu dia semuanya tentang Wuling Almaz Hybrid. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau suka video ini silahkan klik like dan share ke teman-teman kalian. Kalau ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan langsung tulis di kolom komen. Dan yang terpenting jangan lupa ada subscribe ke channel Carvaganza. Main-main juga ke website carvaganza.com, auto.com, dan zigwheels.co.id. Sampai jumpa di video Carvaganza selanjutnya, and let's talk about cars.